Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan sehingga kita kembali belajar secara online. Hari ini kita akan mempelajari tema 4 keluargaku, tema 3 keluarga besarku, pembelajaran 3 dan 4 ya. Kalian siapkan buku pena dan tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menceritakan kegiatan yang dilakukan bersama keluarga. Siswa juga dapat mengukur benda dengan satuan tidak baku. Siswa juga dapat melakukan tanya jawab dengan anggota keluarga. Dan siswa juga dapat mengetahui alat dan bahan untuk menggambar ekspresi. Kita siapkan bupenanya halaman 152 dan 153 ya. Masuk ke pembelajaran ketiga. Bercerita kegiatan bersama keluarga besar. Kamu telah bercerita tentang keluarga besarmu. Kamu juga telah menceritakan kegiatan yang biasa dilakukan. Kamu juga sudah mengetahui nama-nama keluarga besar dan teman sebelahmu. Kamu juga telah mengetahui kegiatan yang biasa dilakukan sekarang. Ceritakanlah tentang kegiatan bersama keluargamu dalam bentuk tulisan. Nah, mungkin kalau di kelas kita prakteknya secara lisan ya. Sekarang ibu minta kalian ya di sini sesuai dengan tugasnya menceritakan dalam bentuk tulisan. Kita lihat di sini, ayo berlatihlah ya. Tuliskan nama-nama anggota keluarga besarmu di buku tulis ya. Tuliskan pula kegiatan yang kamu lakukan bersama keluargamu. Nah, di sini kalian tulis ya, namaku siapa, aku tinggal bersama siapa, keluarga besarku terdiri dari siapa saja, nanti kalian sebutkan di sini ya, dalam satu rumah itu siapa saja. Kemudian kami biasanya berkumpul di rumah siapa kalau dalam acara tertentu ya. Biasanya kan suka ada arisan ataupun acara-acara mingguan lainnya ya. Mereka tinggal di mana, kegiatan yang biasa kami lakukan adalah apa kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan bersama keluarga. Sekarang kita masuk mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku ya. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak tetap, dapat berubah-ubah setiap seseorang mengukur ya. Jadi berubah-ubah itu kalau seseorang mengukur sekian, seseorang yang lainnya pun berbeda. Itu namanya satuan tidak baku, tidak tetap ya, bisa berubah-ubah. Setiap benda memiliki ukuran, ada benda yang panjang, ada juga benda yang pendek, ada yang sama panjang, ada yang berbeda panjang. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tidak baku. Kamu dapat mengukur panjang benda menggunakan anggota tubuh ya. Perhatikan satuan tidak baku berdasarkan anggota tubuh berikut ya. Ini namanya hasta. Hasta ini diukur dari siku sampai ujung jari ya, dari siku sampai ujung jari tengah. Ini namanya satu hasta ya. Kemudian ada jengkal ya. Satu jengkal itu diukur dari ibu jari ya, jari kelingking, ini jari kelingking sampai dengan ibu jari yang direntangkan. Jadi kedua tangannya direntangkan ya, dari ujung kelingking sampai ujung ibu jari ya. Kalau hasta tadi dari siku sampai dengan jari tengah. Kemudian ada depa ya, depa itu diukur dengan cara merentangkan tangan ya, dari kanan ke tangan kiri, dari tangan kanan ke ujung tangan kiri ya, itu namanya depa. Jadi ada hasta, jengkal dan depa ya. Kemudian ada telapak kaki. Telapak kaki ukurannya dari telapak kaki seseorang ya, dari ujung jari tengah kaki sampai tumit. Kemudian langkah diukur dari salah satu yang dilangkahkan ya. Jadi satu langkah saat kita berjalan itu namanya ukuran satu langkah. Satuan panjang di atas termasuk satuan tidak baku ya. Hasil pengukuran dengan satuan tidak baku dapat berbeda. Perhatikan contoh berikut. Nah, jadi ketika mengukur benda ya, ada benda buku di sini ya, panjang buku ada 2 jengkal. Kita lihat, perhatikan jengkal ya, dari ujung jari kelingking sampai ujung jari ibu jari ya. Di sini ada 2 jengkal, 2 jengkal ya, 1, 2. Maka di sini buku panjangnya 2 jengkal. Nah, ini misalnya yang mengukur anak kecil pasti ini lebih dari 2 jengkal, bisa 4 jengkal. Jadi satuan tidak baku ini dapat berubah-ubah. Kita lihat lagi di sini panjang papan dalam bentuk telapak kaki ya, dari ujung telapak kaki sampai tumit ya, ujung telapak kaki sampai tumit. Kita lihat di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka panjang papan ada 6 telapak kaki ya. Ingat ukurannya dari tumit sampai ujung jari tengah telapak kaki ya. Ini adalah contoh-contoh ya, baru 2.
Oke, sekarang kita lihat di sini ada keterampilan kinerja praktik ya. Biasanya kita di sekolah nih mempraktikkan ya. Mempraktikkan satuan-satuan tidak baku. Tadi kita kenal 5 ya. Ada hasta, ada jengkal, ada depak, kemudian ada telapak kaki dan langkah. Nah, ini kalian harusnya mengerjakan di sekolah karena kita tidak sekolah ya. Di rumah ini tidak perlu dikerjakan. Kita lanjut lagi di sini. Pendalaman materi, melakukan tanya jawab dengan anggota keluarga di rumah. Tidak semua keluarga besar sering berkumpul. Hal ini karena tempat tinggal keluarga besar biasanya berjauhan. Anggota keluarga besar juga memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Agar lebih mengenal keluargamu, carilah informasinya. Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu. Nah, yang punya paman, om, tante ya, biasanya kita kepo ya, pengen tahu om tinggalnya di mana, tante tinggalnya di mana. Nah, carilah informasi dari kedua orang tua kalian ya, apa kegiatannya. Nah, itu biasanya kita suka berkumpul ya bersama keluarga, berbincang-bincang, pengen tahu keadaan saudara-saudara kita. Oke, sekarang kita lanjut berlatihnya. Ayo, carilah informasi mengenal salah satu anggota keluarga besarmu. Misalnya ada laki-laki ibu, bertanya kepada orang tuamu mengenal hal-hal berikut. Nama lengkapnya, hubungannya denganmu, tempat tinggalnya, anggota keluarga jika sudah berkeluarga, pekerjaan yang dimiliki jika sudah berkeluarga. Nah, nanti tugas kalian satu saja ya, boleh kakek, nenek ya, om dan tante. Ini adalah hubungan hubungan keluarga ya. Bisa kalian cari tahu informasinya di berdasarkan informasi dari orang tua kalian ya. Kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian tentang siapa saja, boleh satu saja ya, boleh kakek, boleh nenek, boleh paman, boleh bibi. Oke, kita lanjut lagi ke pembelajaran 4, penggunaan kosakata, perkenalan dan ungkapan dalam kalimat. Sebutan untuk paman dan bibi ada bermacam-macam ya. Bacalah sebutan untuk paman dan bibi berikut. Halo teman-teman, ini maman dan ini uwa aku ya. Jadi uwa di sini ngomong memperkenalkan ya hubungan keluarga ya. Di sini disebut uwa. Uwa itu paman dan bibi dari suku Bali ya. Kalau orang Bali panggilnya uwa ya. Kemudian halo teman-teman, ini amang tua dan inang tua ya. Ini si Togar mengenalkan paman dan bibinya dari suku Batak. Jadi dia memanggilnya amang tua dan inang tua. Sekarang kita lihat, ayo berartinya tanyakan kepada 5 temanmu. Nah, ini temannya juga tidak ada ya, karena kita tidak bisa bersekolah dan tidak bisa melakukan aktivitas di kelas, jadi ini tidak perlu diisi. Kita lanjut lagi. Kedua, perhatikan kembali silsilah keluarga Komang dari pembelajaran 1. Lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang tersedia. Nah, nanti kalian bisa lihat di pembelajaran 1 ya. Ini kan pembelajaran 4 ya. Nanti kamu lihat lagi silsilah keluarga Komang. Kamu kemudian mengisi, melengkapi kalimat yang kosong ya. Ini ada pilihannya di bawah ya. Paham, baca dengan teliti baru diisi. Sekarang kita lanjut ke halaman 58. Alat dan bahan membuat gambar ekspresi. Masih ingat dengan gambar ekspresi? Iya, gambar sesuai dengan keinginan ya dan perasaan. Itu namanya gambar ekspresi. Alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama buku gambar, pensil, krayon, penghapus dan pensil warna ya. Sekarang ayo berlatihnya. Kita lihat di sini, amati benda-benda di rumahmu. Buatlah gambar bebas mengenal benda-benda yang sudah kamu amati. Nah, ini tugas kalian menggambar nih, gambar ekspresi ya. Kita lanjut tematik 1D halaman 60 dan 61 ya. Di sini Rina berkunjung ke rumah Nina ya. Hubungan anggota sepupuan ya. Kita lihat di sini ada dialog ya. Kalian bisa baca nanti. Kemudian kita lihat masuk ke satuan tidak baku ya. Tadi kita sudah bahas jengkal, hasta, depa, langkah kaki dan telapak kaki ya. Jengkal ingat ukurannya dari mana ke mana, kemudian hasta ya, depa. Nah, sekarang kita perhatikan contoh pengukuran panjang berikut ya. Panjang papan tulis kita menggunakan depa ya. Depa dengan cara merentangkan kedua tangan. Ternyata setelah diukur ada 2 depa ya. Jadi panjang papan tulis sama dengan 2 depa. Nah, buku tulis kembali kita ukur dengan menggunakan jengkal. Ternyata ada 2 jengkal. Panjang buku sama dengan 2 jengkal ya. Jengkal kita dengan jengkal yang lainnya pasti berbeda. Sekarang kita lanjut ke halaman 62 dan 63 ya.
Ayo mengukur panjang benda-benda di sekitarmu menggunakan satuan tidak baku, misalnya menggunakan jengkal. Tuliskan hasil pengukuranmu pada tabel. Nah, ini boleh kalian kerjakan ya. Kalian cari benda-benda di rumah yang akan kalian ukur, kemudian satuan bakunya apa yang kamu gunakan ya. Nanti minta tolong sama kedua orang tua kalian ya. Nah, kita lanjut di sini. Ya, Rina diantar paman ke rumah Nina. Nina jarang bertemu dengan paman. Nina ingin mengenal paman lebih dekat. Nina bercakap-cakap dengan paman. Pernahkah kamu bercakap-cakap dengan anggota keluarga besarmu? Ceritakan pengalamanmu, misalnya mengenal hal-hal berikut. Nah ya, kalau kalian belum kenal biasanya kan banyak bertanya ya, oh ini siapa sih? Ya ini siapa? Apa hubungan dengan keluarga ya? Apa hubungan dengan ayah ataupun ibu? Nah boleh ini ya, kalian boleh cari tahu antar hubungan keluarga ya, atau silsilah keluarganya. Kemudian kita coba, ayo berartinya kerjakan soal berikut. Beri tanda checklist pada kalimat perkenalan ya. Perkenalan, ini sepupuku bernama Yunita. Apakah ini termasuk kalimat perkenalan ya? Kalian bisa lihat di sini banyak kalimat-kalimat. Apakah merupakan kalimat perkenalan? Kalau ya, beri tanda checklist. Yang kedua, tuliskan panjang benda berikut. Kita lihat di sini panjang bendanya. Ada menggunakan satuan jengkal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini panjang meja sama dengan 6 jengkal. Nah, kalian bisa isi dan seterusnya. Sekarang buka halaman 64 dan 65. Nah, ini kegiatan bersama keluarga ya. Kalian bisa baca meniru gerak hewan ya. Kita lihat lagi di sini ya, sama masih dengan kegiatan keluarga ya. Di sini juga tidak perlu dikerjakan ya, nama teman, asal daerah, panggilan kakek atau nenek ya, karena kita tidak bisa bertemu, masih online belajarnya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Nina ya, sedang menggambar ekspresi. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkannya buku gambar, kemudian ada pensil warna, krayon, dan pensil gambar ya. Kita lihat latihannya, lengkapilah kalimat dengan kata yang tepat, gunakan kata dalam kotak. Kalian bisa baca kemudian lengkapi kata-kata yang ada dalam kotak. Yang kedua, berilah tanda checklist pada benda yang merupakan alat menggambar. Mana alat yang menggambar, beri tanda checklist di bawahnya ya. Oke. Dari pembelajaran hari ini, siswa mampu menceritakan kegiatan yang dilakukan bersama keluarga. Siswa juga dapat mengukur benda dengan satuan tidak baku. Siswa melakukan tanya jawab dengan anggota keluarga. Siswa juga dapat mengetahui alat dan bahan untuk menggambar ekspresi ya. Mungkin kiranya pembahasan 3 dan 4 cukup sampai sekian ya. Kerjakan tugas-tugas kalian ya. Selamat pagi dan semangat pagi.